Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Restu Nugroho. Ya, di video kali ini kita akan sedikit belajar tentang desain grafis ya. Buat teman-teman yang pengen belajar bareng tentang desain grafis, ayo silakan kita belajar bareng-bareng ya. Oke, buat pembuka dulu nih teman-teman ya. Di zaman digital kayak gini, tentunya kita nggak bisa lepas dari yang namanya konten gitu ya, untuk mengembangkan sosial media kita, untuk nge-branding bisnis kita melalui sosial media. Tentu tidak lepas dengan namanya konten ya. Jasa ya, saya nyebutnya jasa di dunia sosial media, di dunia digital marketing sekarang ini sangat marak sekali ya. Jadi buat teman-teman yang baru lulus sekolah ataupun yang sedang merintis karir di dunia desain grafis gitu ya, bisa bareng-bareng kita belajar bikin desain yang sederhana gitu ya. Aku sih sebenarnya nggak pintar-pintar banget di dunia desain ya, cuma sedikit bisa aja lah gitu. Kita belajar dulu gimana cara bikin kontennya gitu ya. Caranya sih buat teman-teman itu tentu beda-beda ya caranya ya. Ada yang pakai software di HP juga bisa, ada yang pakai laptop, komputer, dan softwarenya macam-macam. Banyak banget. Ada desain grafis itu programnya ada Illustrator, Corel Draw gitu ya, dari yang berbayar. Terus ada Photoshop juga. Oke, ini buat teman-teman, langsung aja ya. Ini kita lihat di laptop ya. Ya oke. Kita bareng-bareng lihat ya di sini. Aku desainnya pakai aplikasi Photoshop. Nah ya, di sini ada konten-konten yang udah aku buat nih buat usaha warungnya, terutama buat promo-promo ya. Contohnya teman-teman bisa lihat nih di sini, promo-promo minyak goreng ya, gini ya. Nah ini konten-konten yang akan kita buat ya di konteks pembelajaran kali ini gitu ya. Adalah basic banget nih ya buat teman-teman, terutama seorang graphic design gitu lah ya, bisa bahasa kerennya gitu ya. Graphic designer itu cara cropping atau memotong foto. Nah misalkan kayak gini nih, kita lihat foto yang minyak ini. Nah ini kan kita otomatis kita ngambil foto ya. Nah dan foto itu ada latar belakangnya gitu ya, ada latar belakangnya, kemudian kita cropping biar nanti bisa ditaruh di konten kayak gini. Tentu teman-teman bisa belajar dengan aplikasi yang lain ya, kayak misalkan di smartphone banyak tuh aplikasi yang bisa cropping background, atau secara online juga ada gitu ya. Tapi terus terang aku belum pernah nyoba ya selain pakai aplikasi Photoshop ini. Oke, langsung kita praktekkan aja ya. Oke, di sini aku mau coba pakai yang gampang aja ya. Nah, jadi proses ini itu ya. Oke, aku taruh di Photoshop. Aku pakainya Photoshop CS6 ya. Jadi proses ini tuh basic banget buat teman-teman yang baru belajar desain ya. Ini benar-benar basic. Jadi cropping objek, membuang latar belakang ya, kemudian kita tempelkan di latar belakang yang di latar belakang yang lain gitu ya. Seperti tadi contohnya kan, aku tadi udah ambil foto produk minyak ya. Produk minyak mana tadi? Oh iya, ini produk minyak yang ini ya teman-teman. Coba kita review dulu sebelum masuk ke Photoshop. Oh ini udah masuk udah masuk ke Photoshop ya. Ini kebetulan produk minyak Masku namanya ini. Oke, jadi gimana sih caranya nge-cropping ini biar backgroundnya hilang gitu ya. Oke, langkah pertama aku pakai aplikasi Photoshop. Udah terjelasin tadi ya, pakai aplikasi Photoshop. Kemudian aku pakai tools ini nih, namanya Polygonal Lasso Tool. Polygonal Lasso Tool ya. Oke, sudah ada banyak fiturnya. Ada magnetic. Kalau magnetic tuh dia otomatis ya, ngikutin ketika kita klik, dia ngikutin sisi dari objek yang akan kita crop. Nah tapi ada kurangnya, dia bisa saja nggak akurat lah. Contohnya kayak gini ya guys ya, kayak gini teman-teman. Nah dia nggak akurat tuh, nggak sesuai yang kita inginkan gitu.
Nah, ini kekurangannya. Aku makanya nggak suka pakai tool ini. Kemudian ada lasso tool. Kalau lasso ini lebih ke tangan kita yang gerakin, tapi secara cepat gitu ya. Jadi gini, sekali drag gitu. Nggak bisa putus-putus. Jadi sekali drag langsung. Nah, untuk menyeleksi objeknya ya, bisa pakai apa namanya ini? Bentar, lasso tool. Nah, kalau aku senangnya pakai polygonal lasso tool. Jadi dia bisa lebih fleksibel. Kita bisa atur-atur kayak gini, atur-atur objeknya dan lebih leluasa ya, lebih leluasa buat apa namanya menyeleksi gitu ya. Jadi nggak usah apa namanya terburu-buru pakai lasso tool atau magnetik tadi nggak sesuai target gitu ya. Oke, buat teman-teman sebelum cropping juga harus memastikan fotonya ini minimal jelas gitu ya, objeknya itu jelas, bagus gitu dilihat, enak gitu lah ya, eye catching ya gitu lah ya. Sebelum kita selektif gitu ya, seleksi namanya. Oke, langsung aja kita untuk mempercepat prosesnya ya, kita seleksi dulu. Oke, pelan-pelan aja ya teman-teman. Memang proses di sini membutuhkan kesabaran ya untuk mendapatkan seleksi objek yang maksimal. Oke, buat teman-teman yang baru belajar desain, apa namanya, harus sering berlatih ya, sering berlatih menyeleksi tool. Menyeleksi tool, jadi menyeleksi objek gitu ya. Karena ini basic banget, ini entah teman-teman udah pro atau nanti masih belajar, ini pasti di ilmu desain grafis terpakai ya, selalu terpakai gitu untuk apa namanya cropping gitu ya, teknik croppingnya. Ini harus benar-benar hati-hati, teliti, kalau bisa serapih mungkin ya. Nah ini aku senangnya pakai Photoshop tuh, dia bisa lebih rapi ya, kita lebih detail tuh, detailnya lebih bisa kita zoom, kemudian bisa kita atur sendiri posisinya ya. Kalau pakai HP mungkin juga bisa, aku sih belum pernah nyoba, cuma aku sering lihat-lihat referensi melalui di Facebook, ada pelatihan desain lewat HP pakai Canva atau segala macam. Canva nggak tahu, pokoknya aku nggak tahu kalau aplikasi smartphone ya, belum belajar sampai situ, karena yang aku kuasai itu Photoshop ya, dari pertama belajar desain sampai sekarang. Jadi aku lebih fokus nguasain Photoshopnya gitu loh, daripada harus belajar apa namanya, harus belajar program desain yang lain, apalagi pakai smartphone gitu ya, belum terbiasa. Tapi kalau mau belajar teman-teman ya monggo silakan gitu. Cuma akunya belum bisa nih buat fokus desain pakai tools lain atau aplikasi lain selain Photoshop ini. Oke, ini agak memakan waktu lama. Oke. Ya, ini di apa namanya? Ikutin terus garis yang akan kita seleksi ya teman-teman, terus aja sampai mentok tadi. Ketika kita menentukan poin awal poin awal lassonya ini ya, tadi ya, di atas kan. Oke, bentar lagi selesai ini ya teman-teman. Nah ini aku motretnya pun nggak pakai kamera yang mahal, ini pakai HP biasa teman-teman ya. Ini teknik memotret juga perlu diperhatikan sih, kalau bisa jangan asal motret aja, teman-teman juga harus perhatikan pencahayaan terutama ya, dan fokus. Nah ini alhamdulillah gambarnya fokus nih ya, padahal malam ini kita manfaatin cahaya lampu ini, bukan siang hari. Oke. Nah kalau mau udah lasso toolnya nyatu, dia akan membentuk kayak gini ya, terus kita tinggal klik aja satu. Nah nanti dia akan membentuk
semacam kayak garis berjalan kayak gini, garis putus-putus yang berjalan. Nah ini artinya kita udah menyeleksi nih objek ini di foto yang tadi kita pilih gitu kan ya. Nah di posisi ini kita cukup tekan tombol di keyboard ya, CTRL atau Ctrl plus huruf J. Nah jadi J itu artinya duplikat ya teman-teman. Jadi kita menyeleksi layar kemudian menduplikasinya. Jadi ini udah ada dua layar ya. Yang satu yang kita duplikasi tadi setelah diseleksi kemudian diduplikasi. Nah jadinya kayak gini ya. Yang atas ini, yang bawahnya adalah file asli atau file foto yang tadi kita open ya lewat Photoshop. Oke, ini dua layar. Kalau kita mau lihat yang hasilnya kita crop, kita tinggal tutup atau klik icon gambar mata ya, artinya kita akan tutup atau nggak lihat background. Nah ini jadinya, nah ini udah aman nih, udah bebas nih dia kan ya. Nah sekarang kalau teman-teman udah punya template untuk produk ini dimasukkan ke template teman-teman, tinggal di caranya gampang ya. Gini aja, karena ini prosesnya awal, jadi aku mau contohin teman-teman gimana cara bikin template sederhana aja ya, template untuk jadi konten foto di Instagram atau di Facebook gitu ya. File new ya, atau CTRL-N untuk shortcut keyboardnya ya. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman, lumayan. Kita beri judul misalkan konten 1 gitu ya, konten 1. Pixelnya biasanya untuk standar konten di sosial media itu biasanya pakai 1080 pixel. Nah 1080 pixel ini untuk persegi ya, kita width-nya sama dengan height-nya untuk perseginya. Kemudian untuk resolution aku sih seringnya pakai 300, karena insya Allah nanti ketika kita mau ngolah lagi konten atau objek yang kita udah save di file konten 1 ini, kita open di Photoshop, kemudian kita explore lagi atau edit lagi, insya Allah resolusinya masih aman kayak gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau belum sampai sini, kita ikutin aja dulu ya. Nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Oke. Nah, jadi ini kita udah bikin file konten 1. Jadi teman-teman cukup dari file yang tadi kita drag aja ya, drag biasa. Lah, kayak gini, taruh di. Nah, ini lebih resolusi fotonya lebih gede nih daripada file yang tadi kita buat ya. Kita tinggal sesuaikan aja ukurannya. Nah, sederhana aja ya, kita buat contoh ya. Jadi buat teman-teman, ini teknik cropping ini itu basic banget. Pokoknya teman-teman harus benar-benar menguasai ini dulu ya sebelum melangkah untuk mempelajari teknik yang lain gitu. Kita kecilkan, kita transform ya. Oke, tunggu dulu karena emang lumayan tinggi resolusinya ini, yang objek yang tadi kita cropping. Oke. Nah, ini kita proses transform. Oh iya teman-teman, kalau di Photoshop, oke, gedein dikit. Kalau di Photoshop tuh biar gambar atau objek kita proporsional ukurannya, ketika kita mengubah ukuran, nah ini ada caranya ya, kita klik dulu objeknya dan ini nanti akan muncul transform control ya. Nah jadi kalau teman-teman klik kok belum muncul transform control, biasanya pengaturannya di sini. Nah ini tanda centangnya belum dicentang, jadi dia nggak kelihatan tuh ya. Oke. Nah ketika teman-teman mau ngatur transformnya, nah biasanya kayak gini nih, kayak gini kadang nggak sesuai dengan proporsional gitu, nggak proporsional. Nah jadi yang harus teman-teman lakukan ketika mengubah ukuran tapi biar proporsional, itu teman-teman tekan tombol shift di keyboard. Nah itu, dia proporsional bentuknya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Oke, ini kita coba taruh di tengah ya, single product promo ya. Oke, nah ini kan kita pakai yang sederhana dulu ya, backgroundnya putih. Teman-teman bisa tuh ganti warna apa, cuma ini
untuk belajar dulu ya, belajar terutama titik poinnya itu croppingnya ya. Jadi nah ini kita atur pencahayaannya dulu di image, adjust, kemudian brightness and contrast ya, brightness atau kontras. Kita coba tingkatkan, kita menyesuaikan backgroundnya karena putih ya. Oke, ini udah cukup. Enter. Oke, kemudian kita kasih tulisan, misalkan teman-teman nama tokonya itu toko Mandiri misalkan ya. Oke, kita pakai tip tool ini ya, menunya tip tool. Oke, kita tulis toko Mandiri misalkan. Jadi teman-teman bisa explore sendirilah kalau misalnya sudah bisa gitu ya, atau teman-teman bisa mandiri, teman-teman bisa apa namanya, bisa berkreasi lagi, terserah teman-teman backgroundnya diganti atau gimana. Nah misalkan kayak gini, misalkan toko Mandiri ya teman-teman. Ini sederhana aja sih, karena teknik kita belajarnya itu tadi di teknik croppingnya gitu. Oke, kita coba lihat menu layar, view, layar mana, window. Ini layar. Ini kita mainkan di sini. Misalkan gini ya, toko Mandiri ini sederhana aja teman-teman. Oke. Misalkan kayak gini aja ya. Nah ini filenya kita kasih warna misalkan merah. Jangan merah, orange, misal orange. Nah, ini udah warna orange, taruh di belakangnya layar. Nah ini layar juga tumpukan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngontrol objek juga di layar ini, mana yang atas, nanti di atas. Nah misalnya ini objek yang tadi ya, yang oranye itu. Nah ketika taruh di atas, otomatis dia akan, toko Mandiri ini akan ke bawah. Jadi posisinya sesuai urutan yang teman-teman inginkan. Ini bisa dikontrol di layarnya. Dan ini kita ratakan tengah. Nah misalkan ini gini, toko Mandiri misalkan ya teman-teman ya. Oke, kita besarkan. Nah biar kita proporsional dan kanan kiri ikut bergerak ya, maksudnya ikut gedein, kita tekan shift dan alt gitu ya, shift dan alt tekan, terus kita geser kontrol itunya transform kontrolnya. Oke, kita gedein dikit lagi, segini mungkin cukup, kita agak taruh ke bawah ya biar cantik. Misalkan kayak gini. Nah ini kan ketutup nih, aku pengen munculin dia di bagian atas. Nah gini teman-teman ya. Oke, kita kasih harga ya, misalkan di sini kita kasih nama barangnya dulu ya, misalkan minyak goreng Masku 2 liter. Nah misalkan kayak gini, minyak goreng Masku 2 liter. Oke lah, ini kan di bawah kita masukkan ke kita up ke atas kan gitu ya. Oke, kita transform, kecilin. Nah misalkan kayak gini, kita atasin lagi ya teman-teman, karena nggak muat nih soalnya. Nah misalkan kayak gini. Tapi ini terlalu besar sih menurut aku ya, kita kecilin lagi coba. Misalkan seperti ini ya, cukup lah insyaallah ya. Kita tarik ke atas, minyak goreng Masku 2 liter. Nah kita tarik lagi ke atas, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berkreasi bebas nanti. Oke, ini kita kecilin dulu. Kemudian kita duplikasi tadi Ctrl J ya, duplikasi. Kita rubah ini harganya ya, misalkan Rp 30.000 per pouch. Ini kita kecil aja pouch gini ya. Oke, kita tebelin hurufnya extra bold ya, kita lebih gedein daripada tulisannya. Samain nggak apa-apa kanan kirinya biar kelihatan keren gitu ya. Oke, warnanya kita ubah dari hitam, kita ubah ke merah misalkan.
agak tua ya. Ini nggak apa-apa deh. Gini ya teman-teman, jadi ini dia filenya udah jadi ya. Ini sederhana aja desain untuk latihan kali ini ya. Jadi yang kita titik beratkan tadi teknik dasar cropping menggunakan Photoshop gitu. Ini dia. Oke, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar bikin konten gitu ya, konten kreator secara sederhana dulu ya. Oke, dan ini bisa langsung di save ya teman-teman ya, tinggal file save as. Kita save dulu di JPG ya. Oke, POP ini tempat kerjaan saya nih, lumayan. Nice. Kita save namanya konten 1 JPG. Oke, lumayan. Nah, ini dia konten-konten POP. Kalau POP itu sebetulnya untuk ngeprint ya, buat di print, dipajang-pajang itu di toko-toko gitu ya, tulisan-tulisan itu namanya POP kalau kita sebut. Oke, udah tersimpan. Belum, masih loading nih, loading penyimpanan. Ini udah jadi ya teman-teman. Dan kita bisa save juga file mentahnya ya. Jadi bisa kita edit lagi ya filenya. Konten 1 tinggal save aja. Nanti kita bisa buka ulang, kemudian edit lagi di file.psd nya. Tuh, ini kita close dulu ya teman-teman. Ini hasil yang kita cropping tadi, mau di save atau enggak terserah teman-teman ya. Terserah. Kalau aku sih enggak ya, karena tadi kita udah nge-save file yang udah kita olah. Jadi kita bisa ngedit lewat situ. Oke, kita close dulu Photoshop-nya. Kita coba lihat file yang sama-sama kita udah bikin tadi. Ya, oke. Kita lihat tadi ya di folder POP ini konten namanya ya teman-teman ya. Konten 1 udah di mana ya, konten setelah ini dia. Ini dia konten yang udah kita buat ya teman-teman. Ini semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa latih terus teknik cropping ini karena sangat penting sekali gitu di dunia desain grafis gitu ya. Oke, semoga bermanfaat sih teman-teman. Buat nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang desain grafis. Misalkan di sini aku ada konten promo nih di warung yang aku kelola. Di sini aku punya akun Instagram, dan ini nih promo-promonya nih kayak gini nih. Jadi teman-teman bisa tambahkan logo tokonya, kemudian ketentuan promo. Di sini ada harga strata juga, dan elemen-elemen yang lain. Nanti teman-teman bisa ekspor sendiri ya. Oke, ini teknik dasarnya dulu. Mungkin di video berikutnya kita akan tetap bahas teknik cropping ini juga ya, untuk kita terapkan di objek yang lain misalkan gitu. Oke, sekian dulu dari saya di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.